Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita hadir kembali dalam kajian rutin kita, kajian tafsir Al-Qur'an dalam rangka kita membaca, memahami dan mempelajari Al-Quran. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kajian kita berada di akhir surat Toha, surat yang ke-20, dan insyaallah malam ini dari ayat 123 sampai 130 insyaallah. Silahkan dibuka halaman 320 dan sampai 321 ya. Halaman 320 sampai 321 insyaallah bacaan kita akan dipimpin oleh Ustadz Tri insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah sudah kita baca dari ayat 123 sampai 128. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbita minha jami'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihbita minha jami'a. Allah berfirman kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian iblis dan keturunannya. Nabi Adam dengan keturunannya manusia dan iblis keturunannya bangsa jin. Ihbita minha jami'a, turunlah kalian dari surga itu semuanya. Jadi ini kita di penghujung kisah Nabi Adam, Siti Hawa dan iblis ketika masih di surga. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian bagi sebagian yang lain itu musuh. Nah, dari sini juga Allah sudah menegaskan bahwa musuh manusia, musuh orang beriman ya selama kehidupan ini adalah iblis, ya, iblis. Jadi musuh kita yang paling besar ya adalah setan. Ya, setan ini adalah tentaranya iblis. Ba'dukum li ba'din adu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni, maka apabila datang kepada kalian minni dariku huda, petunjuk, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia, wala yashqa, dan tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Jadi kunci selamat kita hidup di dunia dan juga selamat di akhirat adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, ya. Jadi kuncinya adalah mengikuti Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, yaitu As-Sunnah. Itu sudah kita bahas ya minggu lalu.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri," dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Ini penting ya untuk kita ketahui, Bapak-bapak dan santri-santri sekalian. Antum kalau ini boleh. Ya, jazakallahu khair. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang tidak mau ingat kepada Allah, enggak mau sholat, tidak mau berzikir, tidak mau merasa diawasi oleh Allah, ya, tidak mau mentaati perintah Allah dalam kehidupannya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh bagi dia itu ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Ya. Nah, jadi kalau dalam kehidupan, ya, mudah-mudahan sih ya, kalau yang kita rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin berzikir, insyaallah ya, kondisi apapun hidup, sesempit apapun hidup, insyaallah kita masih tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya, sungguh yang memberikan ketenangan dalam hidup ini adalah ketika seseorang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Tapi barang siapa yang jauh dari zikir kepada Allah, jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, maka dia kehidupannya dhanka, sempit. Kata Ibnu Katsir, meskipun orang tersebut berkelimang harta, mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum, bahkan bukan sekedar makan, mau makan apa aja bisa. Ya. Kalau kebanyakan manusia kan, jangankan mau makan apa, sekarang makan apa enggak gitu. Ada banyak orang seperti itu, ya. Mau makan aja susah, banyak orang. Tapi banyak juga orang yang bukan sekedar makan atau enggak makan, tapi dia makan apa aja bisa gitu. Nah, sekaya apapun seseorang, senyaman apapun kehidupan seseorang, sebanyak apapun harta seseorang, apabila dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya sempit. Makanya kan kita sering mendengar orang misalnya stres ya dalam kehidupan, padahal dia segala ada. Akhirnya apa? Dia misalnya lari ke narkoba, dia lari ke hal-hal yang diharamkan, bahkan yang paling tragis dia lari bunuh diri ya. Padahal yang bunuh diri itu rata-rata orang yang berpunya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, karena prinsipnya orang kalau tidak berislam dalam kehidupannya, ya, orang kalau tidak berislam dalam kehidupan ini, dia menyalahi fitrah manusia. Jadi siapapun manusia yang lahir ke dunia ini sebenarnya fitrahnya muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu dia lahir dalam keadaan fitrah. Kata ulama, fitrah di sini maksudnya dalam keadaan Islam. Jadi kalau orang misalnya memilih agama lain selain Islam, dia menyalahi fitrah kemanusiaan, ya. Dia menyalahi fitrah kehidupan. Gak akan nyambung, ya. Kalau mau jujur ya, orang-orang yang bukan muslim, kalau dia mau jujur, mau merenung, mau meresapi ya hakikat kehidupan ini, kalau dia memilih bukan Islam, pasti dia menemukan pertentangan. Nah, dalam kehidupan dunia, orang yang jauh dari Allah itu hidupnya sempit. Dan di akhirat apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan a'ma. Apa a'ma? Buta. Ya, a'ma.
buta di sini. Nah, wallahu alam ya, butanya apakah memang buta tidak melihat? Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ummiya alaihi kullu syai'in illa jahannam. Jadi orang yang ketika di dunia jauh dari Allah, pada hari akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan tidak bisa melihat segala sesuatu kecuali dia hanya bisa melihat neraka jahanam. Ya, naudzubillah. Padahal di akhirat itu ada nikmat, ya, ada syafaat, ada melihat Allah. Tetapi orang yang jauh dari kehidupan Islam, ya, dia di akhirat itu dijadikan buta melihat segala sesuatu kecuali melihat neraka jahanam. Makanya orang yang dibangkitkan itu, ya, orang-orang kafir itu dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu aku ketika di dunia basira. Dulu ketika di dunia aku melihat, ya. Ya, dia terheran-heran, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat. Maka apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah kadzalik, begitulah balasan kamu. Kenapa kamu dibangkitkan dalam keadaan buta? Kata Allah, atatka ayatuna fanasitaha. Dulu dalam kehidupan dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi kamu cuek, ya, tidak mau tahu, kamu melupakannya. Nah, kita kan alhamdulillah, ya, kita sudah ada yang mengajarkan Al-Quran, sudah ada yang mengajarkan sholat, sudah ada yang membimbing tentang fikih, ya. Nah, kalau misalnya ketika kita dalam kehidupan dunia ini sudah banyak para ustadz, para da'i yang menyeru kepada kebaikan, kepada Islam, tapi misalnya seseorang tidak mau, tidak peduli, ya, maka orang itu termasuk ayat ini. Atatka ayatuna fanasitaha, dulu telah datang kepadamu, ya, orang ngajak untuk belajar Al-Quran, ada ustadz ngajak untuk ke masjid, ada ustadz ngajak untuk berzakat, tapi orang itu cuek-cuek aja. Maka apa kata Allah? Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka begitu juga pada hari ini, hari kiamat ini kamu dilupakan. Ya, dicuekin, dibiarkan, tidak diperhatikan, diabaikan. Sebab balasan itu sesuai dengan amal. Barang siapa di dunia pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu, cuek, maka di akhirat juga Allah akan memperlakukan orang itu demikian, dilupakan, diabaikan. Makanya mumpung, ya, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, ya, kita gunakan sisa kehidupan ini untuk betul-betul mengharapkan ridha Allah dengan berbagai amal kita. Kemudian ayat 127, wa kadzalika najzi man asrafa. Wa kadzalika najzi man asrafa, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang asrafa, ya, musrif. Musrif ini orang yang berlebihan, bukan musyrif, ya. Kalau musyrif itu pakai shin, itu artinya pembimbing, musyrif. Makanya dalam bahasa Arab itu jangan salah, ya, jangan salah mengucapkan. Makanya ada makharijul huruf, beda antara musrif dengan musyrif. Makanya kalau menyebut Rasulullah jangan asraful anbiya wal mursalin, asraf, bukan asraf, asyraf. Ya, kalau asraf orang yang paling
paling boros ya, paling menghambur-hamburkan, asrof pakai sin. Tapi kalau asyraful anbiya ya, semulia-mulianya, seagung-agungnya nabi dan rasul. Jauh maknanya. Asyraful anbiya'i wal mursalin. Jangan asraful anbiya. Iya, shin besar. Shin. Ya. Wa kadzalika najzi man asraf. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang berlebih-lebihan. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan dia tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan sungguh ya, azab siksa di akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Apa maksudnya? Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, siksa di akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Ini maksudnya kalau manusia ya, kalau manusia berbuat dosa, berbuat salah, lebih baik diselesaikan di dunia. Ya, contoh misalnya ada orang artinya segera bertaubat. Kalau kita punya dosa, punya salah, segera bertaubat. Ya, lebih baik kalau kita punya salah itu, ya Allah, ya segera ya, meskipun kita kalau punya dosa kan pengennya diampuni oleh Allah, ya, diampuni oleh Allah, tidak disiksa di dunia apalagi di akhirat. Tapi seandainya misalnya ya, ada orang ya melakukan kesalahan, kemudian atau melakukan kesalahan, ya lebih baik diselesaikan di dunia ya. Misalnya orang mencuri, lebih baik dipotong tangannya di dunia seandainya hukum itu berlaku, daripada dia disiksa di akhirat ya, sebagai bentuk taubatnya. Kemudian ayat 128 kata Allah ini tentang topik lain ya. Afalam yahdilahum, tidakkah telah memberi petunjuk kepada mereka ya. Kam ahlakna qablahum, betapa banyak kami telah menghancurkan sebelum mereka itu, minal quruni ya, dari generasi-generasi, yamshuna fi masakinihim, yang mereka itu berjalan di tempat-tempat tinggal mereka. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha, sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang punya akal. Liulin nuha, punya akal. Maksudnya apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah telah memberi pelajaran kepada mereka betapa Allah itu telah menghancurkan banyak umat-umat terdahulu. Ini sama seperti ayat yang lain ya. Sama seperti ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha. Tidakkah mereka itu berjalan di muka bumi sehingga mereka memiliki hati yang hidup ataupun memiliki telinga yang dapat mendengar? Maksudnya perjalanan kehidupan umat-umat terdahulu itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kadang-kadang kita misalnya mendengar kisah Nabi Musa dan Fir'aun, kita mendengar misalnya kisah Nabi Lut dengan kaum Sadum, kita mendengar kisah Nabi Sulaiman ya. Tidaklah Allah ceritakan itu semua kecuali untuk kita ambil pelajaran ya. Makanya kalau kita, sebenarnya dalam Al-Quran itu ada perintah ya, kita untuk jalan-jalan di muka bumi
Ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada perintah kita itu untuk menjelajahi permukaan bumi. Ya, satu untuk mencari mencari keberkahan dari Allah, mencari kehidupan, berbisnis, menuntut ilmu. Tapi di sisi lain juga adalah untuk mengambil ibrah, pelajaran. Ya, makanya kalau kita misalnya pergi ke Mesir atau pergi ke Yaman, atau jangan jauh-jauh, misalnya kita pergi ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi, ya, situs-situs purbakala, situs-situs peradaban zaman dulu. Misalnya kita ada banyak candi, ya, ada banyak situs-situs kuno, ya, itu jangan niatnya sekedar wisata saja, ya, bukan sekedar wisata saja, ya, tapi juga harus bisa mengambil pelajaran, ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, misalnya betapa orang-orang dahulu itu membangun, ya, membuat peradaban, tetapi sangat disayangkan peradabannya peradaban yang jauh dari Islam, ya, tidak bermanfaat apa yang mereka lakukan. Jadi sekali lagi, di dalam Al-Quran itu ada banyak perintah untuk menjelajahi bumi, ya, menjelajahi bumi untuk mencari keberkahan dari Allah, mencari rizki, menuntut ilmu, dan juga mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Ya, itu. Afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamshuna fi masakinihim. Tidakkah telah memberi petunjuk pelajaran kepada mereka betapa Allah telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Yamshuna fi masakinihim, yang mereka itu berjalan, ya, melintasi di tempat-tempat mereka. Ke negeri Yaman kita akan bertemu dengan bekas-bekas peninggalan kaum Tsamud, ya, kaum Tsamud, yaitu yang disebut Al-Ahqaf, ya, Al-Ahqaf. Ada dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu secara bahasa sebenarnya gunung-gunung pasir, ya, bukit-bukit pasir. Tetapi secara istilah Al-Ahqaf itu adalah tempat tinggalnya kaum Tsamud, ya, tempat tinggalnya kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Ya, tempat tinggal kaum Ad, ya, kaumnya Nabi Hud. Kemudian kata Allah ayat 129, walaula kalimatun sabaqat mir rabbika. Dan seandainya bukan karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah terdahulu, lakana lizama, maka sesuatu yang pasti, ya, Allah akan menurunkan siksa kepada mereka, wa ajalum musamma, dan waktu yang sudah ditentukan. Jadi maksudnya apa? Kalau ada orang yang durhaka kepada Allah, orang yang jauh dari perintah Allah, ya, seandainya bukan karena ketetapan Allah terdahulu. Apa ketetapan Allah terdahulu? Ketetapan Allah yang terdahulu itu adalah ada dua, ya, kata Imam Ibnu Katsir. Ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah ada dua. Yang pertama, Allah itu tidak akan menyiksa suatu kaum sampai turun kepada mereka itu utusan Allah, sampai dakwah Allah itu kepada mereka. Sekali lagi, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum seandainya tidak sampai kepada mereka dakwah Islam. Jadi seandainya, contoh misalnya sekarang, ya, kalau ada orang, ya, sampai saat ini tidak pernah mendengar Islam, tidak pernah mendengar Nabi Muhammad SAW, tidak pernah tahu apa itu Al-Quran, tidak pernah mendengar azan, artinya dakwah Islam belum pernah sampai kepada mereka,
Misalnya orang di kutub utara, di kutub selatan, atau orang yang sama sekali jauh gitu ya, terpencil, maka Allah tidak akan menyiksa mereka seandainya ada. Tapi wallahu a'lam ya, dengan adanya teknologi saat ini sepertinya ya segala sesuatu sampai ya. Orang di kutub utara, di kutub selatan, orang yang di tempat terpencil juga sekarang terjangkau oleh teknologi. Tapi seandainya misalnya ada orang yang sama sekali tidak pernah mendengar Islam, maka Allah tidak akan menyiksa mereka. Itu yang pertama. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum seandainya tidak sampai kepada mereka dakwah Islam. Kemudian yang kedua, ketetapan Allah yang kedua itu adalah bahwa Allah telah menetapkan ya, menimpakan musibah itu kepada suatu kaum pada waktu tertentu. Jadi Allah itu kalau akan menurunkan azab siksa kepada suatu umat, maka Allah sudah tetapkan waktunya. Ya, ajalim musamma. Ya, atau ajalum musamma. Waktu yang telah ditentukan. Jadi meskipun misalnya orang itu durhaka kepada Allah, berbuat zalim, berbuat kejahatan, tapi Allah Maha Sabar. Allah tidak buru-buru menyiksa mereka karena Allah sudah menetapkan waktunya. Nah, seandainya bukan dikarenakan dua ketetapan ini, ya, seandainya bukan dikarenakan dua ketetapan ini, niscaya Allah akan menurunkan azab secara tiba-tiba. Ya, cuma Allah sudah menetapkan dua ini. Satu, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sebelum datang kepada mereka peringatan. Yang kedua, Allah memang sudah punya ataupun sudah menetapkan kapan waktu siksaan yang diberikan kepada mereka itu, ya. Baik, sampai di sini dulu, sampai ayat 129 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Beberapa yang kita pelajari dari ayat ini, yang pertama adalah Allah menegaskan bahwa setan itu musuh manusia. Sudah dari sananya ya, sudah sejak pada zaman Nabi Adam dan iblis itu ada di surga. Allah sudah menegaskan bahwa setan itu musuh. Kemudian yang kedua, barang siapa yang jauh dari hidup, jauh dari Allah, jauh dari Islam, jauh dari syariah, maka kehidupannya akan sempit meskipun orang itu bergelimang kemewahan, ya, serba ada. Tapi namanya kebahagiaan kan dalam hati, ya. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran banyak ayat yang menyuruh kita untuk menjelajah kehidupan dunia. Dunia ini sangat luas. Maka berjalanlah, kata Allah. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu, mencari keberkahan, dan salah satunya adalah mengambil pelajaran dari kehidupan orang-orang terdahulu. Bagaimana Allah menghancurkan mereka apabila mereka jauh dari Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah pekan depan kita akan selesaikan surat Thaha ini dari 130 sampai 135. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.